Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ihwan Bayhaqi, NPM 2010801100. Saya dari kelompok B. Di sini saya akan memaparkan mind mapping yang telah saya buat dengan materi pengambilan dan pengawetan sampel. Jadi ini adalah mind mapping yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat. Nah, dari di awal ya guys. Jadi pertama pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel itu perlu alat dan bahan, diantaranya plankton net, botol sampel, pipet tetes, larutan lugol, ember, dan kertas label. Nah, tentunya kita tahu plankton net itu seperti apa. Nah, ini adalah konstruksi plankton net yang terdiri dari ada cincin. Nah, bagian yang pertama yaitu ada cincin sebagai pengikat tali dan penarik plankton net. Yang kedua, kawat membentuk net atau mulut jaring sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada tali menghubungkan jaring dengan cincin. Yang keempat, ada jaring, biasanya dari bahan nilon. Yang terakhir ada botol untuk menyimpan sampel air yang telah disaring oleh plankton net. Nah, kemudian kita memasuki ke metode pengambilan sampel. Jadi yang pertama itu pengambilan sampel itu ada 3. Yang pertama, sampling secara horizontal. Untuk mengetahui sebaran plankton horizontal dengan cara plankton net pada suatu titik ditarik menuju titik lain. Pengambilan sampel seiring pergerakan secara perlahan ya. Kemudian ada sampling secara vertikal. Untuk mengambil sampel dari seluruh kolom perairan, plankton net diturunkan sampai kedalaman yang diinginkan, diberi pemberat, kemudian ditarik ke atas dengan kecepatan yang konstan. Untuk yang terakhir yang C itu ada sampling secara miring atau oblique. Untuk mengambil sampel dari berbagai lapisan air, plankton net diturunkan perlahan ketika objek bergerak perlahan membentuk besar sudut kurang lebih 45 derajat ya guys. Setelah sampai dasar, plankton net ditarik secara perlahan dengan sudut kurang lebih 45 derajat juga. Nah, kita kesini. Nah, metode pengambilan sampel yang kita lakukan yang praktik kemarin nih, yaitu sampling secara horizontal. Ini gambarnya. Jadi pengambilan sampel ini dilakukan secara langsung dengan menggunakan plankton net, di mana plankton net diletakkan ke dalam air secara perlahan dengan kedalaman yang diinginkan. Setelah itu, angkat plankton net secara perlahan dan letakkan wadah plankton net ke dalam botol sampel. Ini gambarnya ya guys. Kemudian kita juga melakukan pengambilan sampel secara vertikal, yaitu menggunakan ember. Jadi kita mengambil air dari sungainya itu pakai ember, lalu dari ember itu dituangkan ke plankton netnya. Nanti sampel planktonnya akan ngumpul di botol ini. Botol apa itu namanya, botol sampling. Nanti di situ ini nanti kesaring, airnya pada keluar, terus planktonnya pada tertinggal di botol ini. Nah, kita lanjut ke pengawetan sampel. Nah, pengawetan sampel itu kita memerlukan alat dan bahan ya, bersama seperti tadi. Ada botol, di antaranya botol, pipet tetes, lugol, plankton, tentu saja tisu, kertas label. Metode pengawetan sampel. Pertama, botol sampel diberi label sebagai penanda sampel plankton disimpan dalam botol tersebut. Kedua yaitu, ketiga, tiap botol sampel ditambah lugol 1 tetes. Yang keempat, selesai simpan dalam suhu dingin. Nah, ini gambarnya pada saat proses pemberian lugol ke botol sampel yang berisi plankton. Nah, sekilas info saja ya. Sampel dalam botol bertahan selama 1 hari.
Namun jika dimasukkan dalam pendingin bisa tahan kurang lebih sampai 1 bulan. Jika kita akan mengidentifikasi sampel sebelum melakukan pengamatan atau identifikasi sampel dalam botol perlu dikocok secara perlahan supaya apa? Supaya plankton dalam botol menyebar secara merata. Jadi itu tadi penjelasan mengenai mind mapping yang telah saya buat. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya lupa menjelaskan mengenai apa itu pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel yaitu teknik pengumpulan plankton dari perairan dengan cara menyaring sejumlah massa air dengan jaring yang halus. Dalam hal ini yang kita gunakan yaitu plankton net. Jadi demikian pemaparan dari saya. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.